Salam, salam sehat bagi kita semua. Hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mulai aktivitas kehidupan pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini. Dan kami mengawalinya dengan mendengarkan kuasa firman-Mu saat ini. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah,
betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-14 ini terdiri dari 2 perikop. Yang pertama Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan judul perikop tempat kudus di bumi dan di sorga. Sedangkan pada ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Oleh karena itu, berbicara mengenai tempat, biasanya tempat ini digunakan untuk melakukan segala sesuatu. Dalam hal ini, dalam kehidupan keberimanan, kehidupan keagamaan, tempat kudus di bumi adalah rumah ibadah, adalah gereja. Dalam hal ini, berbicara mengenai ibadah dalam pengertiannya adalah suatu ungkapan rasa hormat, rasa syukur, pujian, serta sukacita pada Tuhan karena telah mengasihi dan menyelamatkan. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya, ibadah ini harus dilakukan karena sebagai rasa ungkapan syukur. Oleh karena itu, ibadah sejati adalah sikap tunduk kepada Allah. Manusia perlu menyadari bahwa Allah itu maha mulia, sedangkan ciptaannya, yaitu makhluk hidup, manusia, telah jatuh ke dalam dosa. Disinilah harus ada terjadi perjumpaan antara Allah dengan ciptaannya, supaya hubungan itu dipulihkan kembali. Oleh karena itu, perjumpaan ini biasanya diungkapkan juga dengan simbol-simbol agung. Misalnya, kemah Allah yang menjadi tempat ataupun jadi simbol di mana Allah bersemayam, yang di dalam terdapat barang-barang yang indah. Ini dapat dilihat dalam Ibrani pasal 1 ayat ke-5. Hal ini juga untuk menjaga kemuliaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam tradisi Yahudi, dalam keagamaan Yahudi, memiliki banyak simbol yang menyatakan keagungan Allah. Hal itu tercermin pada kemah pertemuan. Pada kemah Allah terdapat pembagian tempat dan ruangan sebagai pemisah untuk Allah dan manusia. Pemisahan itu memperlihatkan bahwa manusia yang berdosa tidak dapat mendekati Allah yang kudus. Terlebih dahulu mereka harus membersihkan dan menyucikan dirinya dengan ritual yang telah diatur dalam hukum-hukum Allah. Dalam masa perjanjian lama, untuk bertemu dengan Allah dibutuhkan seorang perantara, yaitu imam besar. Hanya dia yang diperbolehkan memasuki ruang maha kudus, tempat di mana Allah hadir. Sebelum bertemu Allah, imam besar harus mempersembahkan korban pendamaian untuk setiap kesalahan agar dirinya tahir di hadapan Allah. Kenyataan ini membuat kita menyadari bahwa kesucian hidup menjadi faktor utama bagi seseorang untuk berjumpa dengan Allah. Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang sempurna telah menjadi pembuka jalan bagi manusia dapat berjumpa dengan Allahnya tanpa diliputi rasa takut. Ia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban pendamaian dan tebusan yang salah. Dengan penebusan itu, manusia dapat masuk dalam hadirat Allah dengan rasa aman dan sukacita. Oleh karena itu, saudaraku, bersyukurlah karena saat ini kita dapat beribadah kepada Allah bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita,
dengan gembira, manusia yang selayaknya menerima hukuman dari murka Allah telah mendapat penebusan melalui Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus membuka jalan dan memampukan kita tidak kembali pada hidup yang lama. Karena itu kita bersyukur memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus beribadah kepadanya. Kita harus datang kepadanya, tapi dengan rasa yang penuh sukacita, keyakinan, setia kepadanya, dan jalan pasti terbuka untuk kita semua. Oleh karena itulah Kristus adalah satu-satunya perantara yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Ia telah lahir bagi kita, dan Ia telah menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan saat ini kita yang percaya kepada Yesus beribadahlah kepadanya. Datanglah kepadanya dengan penuh sukacita, dengan penuh penghayatan iman kita, dan dengan segala apapun pergumulan kita, karena Tuhan telah hadir. Tuhan Yesus telah menjadi jalan bagi kita semua untuk menuju kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami tetap beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan setia, taat, dan tetap melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa di mana kami masih pada masa pandemi COVID-19. Ajarkan kami Bapa, supaya kami berhikmat dalam menjalani hidup ini, tetap melakukan protokol COVID, tetap melakukan protokol kesehatan, dan kami tetap bekerja, berkarya, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, bagi aparat keamanan, TNI Polri, bagi para medis, dokter, perawat, sebagai garda utama dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Kami bisa Tuhan, kami mampu untuk memutus penyebaran virus corona ini dengan tetap hidup dalam tatanan new normal ini. Dan saat ini kami juga berdoa, di mana kami memasuki masa raya Natal. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tetap bersuka cita, memuliakan nama Tuhan, dengan kelahiran Sang Juru Selamat kami di tengah-tengah dunia ini, menimbulkan semangat kami, supaya kami tetap kuat teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, Sang Juru Selamat kami. Kami juga berdoa pada kesempatan saat ini Tuhan, bagi pelayanan gereja-Mu, Gereja Kalimantan Penggelis, Resort GKI Purukcah, Tri Semewa di Jemaat GKI Datah Koto. Engkau berkati penata layanan di Jemaat GKI Datah Koto, pekerja gereja-Mu, pendeta, penetua diakon, dan semua yang terlibat langsung dalam pelayanan gereja-Mu di Datah Koto. Biarlah pelayanan-Mu di Datah Koto melalui majelis jemaat, melalui pekerja-pekerja gereja sana, semakin memuliakan nama Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, di mana sepanjang hari ini kami akan bekerja. Berkati kami Tuhan. Ini seluruh doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera.